Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab Amsal pasal 14 ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Tema renungan saat ini adalah bullying no. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang remaja laki-laki yang masih duduk di bangku SMP, sering diejek, dihina, dan ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya karena postur tubuhnya yang pendek dan hidungnya yang pesek. Namun sayang hal itu dianggap biasa dan tidak ada yang mau membelanya. Bahkan ia sering diancam oleh teman-temannya bila tidak melakukan permintaan mereka. Ia pun trauma. Sementara kedua orang tuanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan tidak mempedulikannya. Karena tidak ada pembelaan dan setiap hari dibayang-bayangi ketakutan. Akhirnya ia bunuh diri dengan cara menggantung diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bullying dari kata bully yang dalam kamus Inggris Indonesia ialah menggertak atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Sementara peduli karakter anak di PK mendefinisikan demikian. Bullying adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Secara sederhana dapat diartikan sebagai penggertakan, pengolokan, pengucilan, pengintimidasian, atau penindasan. Praktek bullying ini merupakan masalah sosial yang memprihatinkan publik, sebab bukan hanya terjadi di dalam area pergaulan yang ada di sekolah, tetapi juga terjadi dalam perkumpulan, organisasi, bahkan hingga di tempat kerja. Saudara yang terkasih, jika ditinjau dari Alkitab, jelaslah bahwa Tuhan membenci tindakan ini, sebab orang yang menghina sesamanya disebut tidak berakal budi, dan orang yang menindas orang lemah disebut menghina penciptanya. Dampak bullying ini sangat berbahaya, sebab merusak mental, psikologis, dan moral seseorang, bahkan hingga bunuh diri. Di dalam Alkitab ada kisah Yefta. Yefta pun pernah merasakan pembulian dari saudara-saudaranya. Bully yang dilakukan oleh saudara-saudaranya karena dia anak seorang perempuan Sunda. Tetapi akhirnya Tuhan menolongnya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Perangilah tindakan pembulian ini, sebab bisa jadi korban bullying adalah anak atau keluarga, bahkan sahabat kita sendiri. Selain itu, bantulah korban bullying dengan memotivasi dan memberi semangat, memberikan perlindungan dan membimbing mereka untuk mengenal kasih Tuhan agar hidup mereka bisa dipulihkan. Saudara yang terkasih, mari kita peduli terhadap orang-orang lemah yang ada di sekitar kita, terhadap orang-orang yang tertindas. Mari kita menolong mereka, karena Tuhan menginginkan agar kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Mari kita bangun karakter peduli sebagai wujud nyata kita mengasihi sesama kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang mampu menerima siapa saja dengan segala kekurangan mereka, seperti Engkau telah menerima diri kami dengan segala kekurangan kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik atau sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Kau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, agar setiap hal apapun yang dilakukan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.